dalam satu kesempatan, Anwar Usman disasar oleh wartawan dengan pertanyaan kritis terkait dikabulkannya gugatan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diduga dalam keputusan itu syarat dengan kepentingan politik nepotisme berorientasi meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Namun jawaban yang diberikan oleh Anwar Usman tidak sama sekali menjawab pertanyaan wartawan tersebut, malah hadirkan kisah Nabi sebagai apologi. Mari kita simak berikut ini. Ajukan kepada Yang Mulia Anwar, banyak pihak yang menilai adanya konflik of interest Yang Mulia. Dan ini ada yang bilang RPH 295155 di dissenting Yang Mulia Saldi bahwa Yang Mulia sengaja tidak hadir karena menghindari konflik of interest. Namun di dissentingnya Yang Mulia Arif dikatakan Yang Mulia bilang sakit. Lalu yang benar yang mana Yang Mulia? Karena apakah Yang Mulia menilai di perkara batas usia ini ada konflik of interest atau bagaimana Yang Mulia Anwar? Lalu saya mendapatkan informasi kalau misalnya Yang Mulia itu minta ditelepon oleh panitera pada Jumat malam saat perkara 90 itu dicabut oleh pemohon pada hari Jumat. Lalu di hari Sabtu permohonan itu dibatalkan. Itu apakah benar ada komunikasi seperti itu Yang Mulia Anwar? Lalu kehadiran Yang Mulia Anwar di RPH 90 dipertanyakan sebab posisi majelis yang sebelum menolak menjadi kabul sebagian. Ada yang berpendapat bahwa ada Yang Mulia Anwar ini menggunakan penyalahgunaan wewenang. Ada pakar yang mengatakan demikian sebagai ketua MK. Karena dengan kehadiran Yang Mulia Anwar, posisinya menjadi berubah dari tolak menjadi kabul sebagian. Bagaimana pendapat Yang Mulia Anwar terkait itu? Selanjutnya, kenapa syarat minimal usia minimal dikabulkan sebagian tapi yang maksimal tidak? Kan itu beda perkara ya, minimal dan maksimal. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih pada Yang Mulia Eni dan Yang Mulia Anwar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi
yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini.